Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktika Proses Bisnis di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bersama saya, Agus Maulana. Baik, teman-teman, di topik ketiga kali ini kita akan mempelajari modul Financial Accounting yang ada di dalam software SAP. Sebelum kita memasuki tutorial atau pelaksanaan praktikum modul Financial Accounting, terlebih dahulu kita akan mempelajari dasar-dasar terkait dengan modul Financial Accounting ini. Yang pertama kita akan berkenalan dulu terkait dengan modul Financial Accounting. Apa itu modul Financial Accounting yang ada di dalam aplikasi SAP? Kemudian apa saja fungsi-fungsinya? Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana proses dan alur dari studi kasus yang sudah disediakan di dalam modul Financial Accounting ini. Yang terakhir, kita akan sama-sama menggunakan modul Financial Accounting ini dan mengaplikasikannya dalam studi kasus atau praktikum yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, yang pertama terkait dengan pengenalan dari modul Financial Accounting. Ya, sesuai dengan namanya, modul Financial Accounting ini adalah modul yang didesain oleh SAP untuk mengkolek data transaksi perusahaan, ya, di mana data-data yang sudah dikolek atau yang sudah dikumpulkan ini digunakan untuk tujuannya adalah untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik itu laporan untuk pihak internal perusahaan maupun untuk pihak eksternal perusahaan. Namun di dalam modul Financial Accounting ini sebetulnya penekanannya fokusnya lebih kepada penyediaan data untuk pembuatan laporan keuangan. Ya, salah satunya fungsi nanti yang akan kita pelajari di dalam modul Financial Accounting adalah modul atau menu untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, sebetulnya modul Financial Accounting ini adalah modul yang benar-benar terkait langsung dengan bidang akuntansinya, yang digunakan biasanya di perusahaan oleh Departemen Finance Accounting. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam modul SAP S/4HANA. Yang pertama adalah fungsi GL atau disebut juga dengan General Ledger. Fungsi ini adalah digunakan untuk memaintenance atau membuat laporan terkait dengan akun-akun perusahaan atau buku besar perusahaan, melihat rincian dari buku besar, kemudian memverifikasi transaksi, kemudian juga dapat menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Itu fungsinya ada di General Ledger. Fungsi yang kedua adalah account receivable. Ini terkait dengan transaksi dari customer, ya, pembayaran dari customer, piutang dari customer kepada perusahaan. Yang ketiga adalah account payable. Ini terkait dengan transaksi atau aktivitas pembayaran perusahaan kepada vendor atau supplier. Yang keempat adalah bank. Di sini adalah terkait dengan akun bank yang dimiliki perusahaan serta terkait juga dengan pembayaran, pengeluaran dan pemasukan langsung melalui bank. Selanjutnya juga ada fixed asset. Di sini adalah fungsi untuk pengelolaan aset tetap perusahaan seperti gedung, tanah, bangunan, mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ada special purpose ledger dan selain itu ada additional function yang di sini sifatnya dia customize sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau kebutuhan dari proses bisnis perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Baik, kita akan masuk yang ketiga. Ya. Di sini kita akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan dan skenario dari studi kasus yang nanti akan kita pelajari. Tujuan dari studi kasus yang nanti akan kita pelajari adalah harapannya agar teman-teman semua bisa memahami, ya, dan melakukan proses financial accounting atau akuntansi keuangan
dengan menggunakan software SAP. Ya. Skenario nanti yang akan kita lakukan adalah teman-teman nanti akan berperan sebagai staff atau pekerja di bagian financial accounting, ya, di departemen financial accounting, ya. Apakah itu sebagai account payable spesialis atau account receivable spesialis atau di bagian general ledger, ya, atau memang di bagian yang membuat laporan keuangan, ya. Jadi teman-teman akan berperan di berbagai peran yang ada di departemen atau divisi financial accounting. Secara umum, untuk alur dari studi kasus yang nanti akan kita pelajari dapat dilihat di bagian ini. Ya. Kita sebetulnya nanti akan melakukan proses untuk memposting account payable, ya. Memposting account payable, memposting invoice dari supplier, ya, tagihan dari supplier. Tapi sebelumnya nanti kita akan membuat dulu, prosesnya adalah diawali dengan membuat akun bank, ya, membuat akun bank. Jadi membuat akun baru menggunakan SAP, menggunakan menu General Ledger. Ya. Setelah itu membuat akun rekonsiliasi, membuat akun beban. Ya. Kalau ini akun bank, yang ketiga ini akun beban. Kemudian baru yang ketiga adalah membuat create vendor master record, ya, atau membuat data master untuk vendor yang baru. Setelah itu nanti akan kita membuat akan mencoba melakukan post transfer of fund to alternative bank account, ya. Atau mungkin di sini istilah lainnya adalah transfer antar rekening bank yang dimiliki perusahaan. Misalkan perusahaan punya 2 rekening, BRI dan Mandiri misalkan. Nah, kalau kita mentransfer dari BRI ke Mandiri, dalam artian dari satu akun bank ke akun bank lainnya punya milik kita sendiri. Nah, caranya di dalam SAP itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya di studi kasusnya. Ya. Kemudian juga nanti kita akan membuat create invoice, ya, membuat invoice yang dimiliki oleh perusahaan, memposting invoice yang sudah ditagih oleh supplier, ya, sampai nanti kepada pembayaran, dan terakhir adalah membuat atau menampilkan laporan keuangan perusahaan. Ya. Secara umum di sini adalah kita akan bekerja di dalam modul account payable, ya, membuat atau memposting invoice dari supplier, kemudian kita membayar kepada supplier, menampilkan hasil pembayarannya, memverifikasi buku pembantu utangnya, ya, sampai dengan akhirnya adalah kita meran untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan sekilas terkait dengan modul Financial Accounting yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan lanjutkan langsung ke dalam materi studi kasusnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini secara keseluruhan kita akan mengerjakan studi kasus sebanyak 13 tahapan, ya. Mulai dari step 1 sampai dengan step 13. Ya. Kita akan langsung mulai ke step yang pertama. Step yang pertama ini adalah kita akan mencoba meng-create akun bank dengan menggunakan menu General Ledger, ya. Jadi step 1 adalah create bank account in General Ledger. Maksudnya adalah kita membuat akun baru untuk akun bank yang baru kita buat dengan menggunakan menu General Ledger. Kita di sini akan berperan sebagai Sylvia Kasano, ya. Sylvia Kasano ini adalah account payable spesialis, perannya di perusahaan. Di dalam studi kasus ini kita akan membuat akun bank. Di sini kita akan membuat akun baru, ya, akun bank yang baru untuk proses account payable, ya. Jadi untuk pembayaran kepada supplier. Ya. Menunya silahkan diikuti sebagai berikut, ya, mulai dari accounting, financial accounting sampai dengan centrally. Ya, kita mulai dari menu accounting, kemudian financial accounting.
kemudian general ledger, master record, GL account. General ledger, master record, ya, ini untuk terkait dengan data-data master yang dimiliki perusahaan. Itu GL account ini adalah terkait dengan akun-akun yang ada di general ledger, ya. General ledger ini semacam buku besar perusahaan, ya. Jadi akun-akun yang ada di dalam buku besar perusahaan. Di sini ada beberapa menu yang kita akan gunakan adalah individual processing, kemudian centrally. Ya, jadi kita akan membuat akun secara individual processing, artinya secara proses individual, satu akun. Baik, kita langsung akan membuat akunnya. Kode akunnya adalah 10, kemudian diikuti user ID, diakhiri dengan angka 5, ya. Jangan lupa, saya menggunakan di sini user ID ini adalah 028, maka di sini GL account yang nanti akan saya buat adalah 10 028 dan 5. Ya. Ini adalah kode akun baru yang akan kita buat, ya. Company code-nya silakan diisi US 00 seperti biasa company code-nya. Kemudian kita akan membuat akun baru tapi dengan menggunakan template atau reference dari akun yang sudah ada, ya. Kita akan membuat akun baru, kode akunnya 100.285, ya, atau diikuti dengan user ID. Namun kita akan mengcopy informasinya dari referensi akun lain yang sudah ada, ya. Yaitu dari akun bank yang 100.000 ini, ya. Jadi 100.000 ini. Oleh karena itu silakan pilih more, ya. Kemudian GL account, create with reference. Artinya kita akan membuat akun baru, akun bank yang baru, referensinya adalah atau sumber referensinya adalah dari yang 100.000 ini. Kalau silakan diisi 100.000 nama akunnya, kode akunnya, kemudian company code-nya US 00, kemudian continue. Setelah itu, untuk teksnya kita akan ganti menjadi bank 027 atau diikuti dengan user ID, kemudian GL accounting long-nya atau teks panjangnya, ya, bank account, kemudian diikuti user ID. Baik, kalau sudah diisi untuk teks yang pendek maupun yang panjangnya, silakan langsung di save. Oke, kalau ada informasi seperti ini, silakan langsung di continue. Kalau sudah, kita exit. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke step yang kedua, ya. Di step yang kedua ini kita akan meng-create reconciliation account in general ledger, ya. Di step yang kedua ini kita akan berperan sama, ya, sebagai Sylvia Casano. Dia adalah account payable specialist, ya. Akun rekonsiliasi di dalam SAP ini adalah menghubungkan antara general ledger dengan subledger. Artinya menghubungkan antara buku besar dengan buku besar pembantu hutang, ya. Karena di sini adalah terkait dengan account payable, maka subledgernya adalah buku besar pembantu utang, ya. Contohnya seperti AP subledger atau vendor balance, ya. Jadi nama lainnya adalah AP subledger atau buku besar pembantu utang atau vendor balance namanya. Direct posting to GL reconciliation account is not allowed. Jadi posting langsung kepada akun rekonsiliasi itu tidak diperbolehkan, ya, karena yang nanti akan di entry adalah dari subledgernya, ya. Jadi ketika kita mengambil satu vendor, ya, itu akan otomatis masuk ke dalam akunnya ketika kita mengambil vendor tersebut. Bagaimana cara membuat create account reconciliation? Ya, di sini caranya sama seperti tadi, ya. Kita masuk ke menu accounting, financial accounting, general ledger.
kemudian master record, kemudian GL account, master record, GL account, individual processing, kemudian centrally. Ya, sama seperti tadi menunya. Setelah itu kita akan masukkan kode akunnya adalah 11, kemudian diikuti user ID dan 5. Ya. 11, user ID saya 028, kemudian 5. Ya. Kalau sudah, kita masukkan company code-nya dari US00, ini udah otomatis. Sama seperti tadi, kita akan membuatnya dari reference jurnal lain atau akun yang lain ya. Kita akan buat kode akun baru dari kode yang lain yang sudah ada. Oleh karena itu, setelah diisi GL account dan company code-nya, silahkan pilih More, kemudian GL account, kemudian Create with Reference. Artinya kita membuat akun baru dengan reference ke akun yang sudah ada. Nah, reference yang akan kita gunakan, kode akunnya adalah 300.000. Ini adalah account payable. Company code-nya sama, US00. Sudah, silakan klik continue. Oke, untuk source tag dan GL accounting long text-nya, kita isi untuk source tag-nya adalah payable miscellaneous miss ya, atau payable miss, kemudian user ID ya. Untuk teks panjangnya adalah payable miscellaneous, kemudian user ID. Ya, silahkan di copy saja. Oke, kalau sudah silahkan pilih simpan. Ya. Nanti akan muncul pop-up notifikasi seperti di modul seperti ini. Ya. Kalau sudah muncul notifikasi, kita langsung confirm dan exit. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita confirm, continue, kemudian exit. Itu adalah cara untuk membuat akun rekonsiliasi di SAP. Ya. Kita masuk ke dalam tahapan ketiga. Ya. Tahapan ketiga di sini adalah create expense account in General Ledger. Ya. Jadi kita akan membuat akun baru terkait dengan akun expense atau akun beban di menu General Ledger. Sama di sini kita akan berperan sebagai Sylvia Kasano, akun payable specialist, karena ini beban ini terkait dengan pembayaran kepada vendor. Ya, vendornya adalah terkait dengan beban rent, ya, rent expense atau beban beban sewa, ya, beban sewa. Untuk membuat akun baru terkait dengan akun beban, sama seperti tadi prosesnya menggunakan menu seperti ini ya, di menu centrally. Sama seperti tadi juga untuk prosesnya kita akan menggunakan reference ke akun 740-300. Ya, 740-300. Tapi kodenya yang akan kita gunakan adalah 75 user ID kemudian 5. Ya. Berarti di sini awalnya adalah 75 user ID kemudian 5. Sama seperti tadi kita akan more, pilih GL account, kemudian create with reference. Nah, kode akun atau akun yang akan kita jadikan reference adalah ini, 740-300. Kemudian company code-nya juga sama, US00. Setelah itu continue. Oke, untuk deskripsi akunnya kita akan gunakan ini untuk yang source-nya ya, rent expense, kemudian diikuti user ID. Kemudian untuk long text-nya adalah rent expense juga diikuti user ID. Ya, sama long text dan source tag-nya. Kalau sudah kita simpan. Setelah itu akan muncul sama seperti tadi, pop up, kemudian kita confirm dan exit. Ya, ini di confirm, kemudian exit. Oke, teman-teman, itu adalah step ketiga untuk membuat akun baru terkait dengan akun beban.
baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke step yang keempat. Di step keempat ini kita akan membuat master record untuk vendor yang baru. Ya. Kita akan berperan juga sebagai Sylvia Kasono, Account Payable Specialist. Ya. Di sini, dalam studi kasus ini dikatakan bahwa the Chief Financial Officer atau CFO-nya meminta kita untuk membuat new vendor account, akun vendor yang baru. Nama vendornya adalah Cardinal Properties. Jadi kita punya vendor baru dan kita akan input di dalam master data untuk vendor. Ini sebetulnya sudah kita pernah pelajari ya di Create Business Partner ya, di menu Create Business Partner. Namun yang akan kita gunakan di sini adalah di menu yang accounting-nya ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan menu yang centrally, nah di sini kita akan mencoba menggunakan menu yang dari sisi accounting-nya saja. Silahkan ikuti menu berikut ini, accounting, financial accounting, kemudian account payable. Kita pilih accounting, kemudian financial accounting, kemudian account payable. Setelah itu kita pilih master record, kemudian create. Ya, berarti di sini adalah kita untuk membuat data-data master ya. Nah, kita pilih yang create. Kalau nanti teman-teman salah, nanti kita bisa pilih change-nya ya, atau display ini adalah untuk menampilkan. Ya, seperti biasa kita pilih organisasi ya. Organization, kemudian continue. Kita pilih titelnya adalah company, kemudian nama vendornya adalah Cardinal, diikuti user ID. Kemudian search term-nya 028 ya, saya user ID-nya 028. Kemudian search term-nya adalah search term user ID kita 028. Ya. Setelah dimasukkan search term-nya, silahkan kemudian diisi untuk alamatnya ya. Ini nama jalannya adalah Pioneer Trail. Ya, di bagian street di sini Pioneer Trail. Kemudian postal kodenya adalah 55347. Kemudian kotanya adalah Eden Prairie. Country-nya US, region-nya MN. Country ini adalah negara, region ini adalah semacam provinsi, negara bagian. Yaitu MN ini adalah masuknya ke Minnesota ya, negara bagian Minnesota. Karena ini dia posisi perusahaannya adalah di United States atau di Amerika. Yang terakhir adalah pastikan bahwa English dipilih sebagai correspondence ininya ya. Correspondence language-nya adalah English. Oke, kalau sudah kita tekan enter ya. Pastikan sudah terisi semua datanya, titel, nama perusahaannya, Cardinal Properties. Kemudian search term-nya jangan lupa menggunakan user ID Anda karena nanti untuk mencari jika diperlukan vendor ini. Terakhir adalah setelah mencantumkan alamatnya, kemudian pilih English sebagai correspondent language ya. Setelah itu kita klik company code seperti biasa. Company code ada di atas di sini. Oke, company code yang kita masukkan adalah US00. Ya, kemudian di enter US00, enter sampai muncul Global Bike Incorporation-nya. Kemudian di bagian Create Organization Role FI Vendor, enter your account. Ya. Reconciliation account-nya adalah 11. Kemudian ikuti user ID 028. Kemudian 5. Ya.
Jadi 11 user ID, kemudian 5. Kemudian di tab vendor account management, ya. Maaf. Kemudian di bagian ini kita enter, ya. Berarti ini adalah account reconciliation-nya adalah payable miscellaneous 028. Ini adalah akun rekonsiliasi yang tadi sudah kita buat di step ketiga, ya. Di step kedua. Kemudian setelah itu kita masuk ke vendor payment transaction. Di sini yang kita akan input adalah terminnya, ya. Termin pembayarannya 0001. Di sini adalah payable immediately due net. Kemudian jangan lupa dicek double invoice-nya, ya. Checklist, cek double invoice. Setelah itu selesai, kita akan save, kita akan simpan. Sini bisnis partnernya saya adalah 52132, namanya Cardinal Properties 028, kotanya di Eden Prairie, negara bagian Minnesota 55347 postal kodenya. Oke, berarti ini sudah terrecord. Itu adalah step keempat, membuat data vendor baru. Kita akan lanjutkan ke step yang kelima, ya. Di step yang kelima ini kita akan post transfer of fund to alternate bank account. Ya, jadi kita akan mempraktikkan contoh transaksi yang bisa dihandle atau yang bisa dilakukan di menu GL account ini. Salah satunya adalah transfer dana antar bank milik perusahaan. Misalkan tadi seperti saya contohkan, perusahaan punya bank BNI, utamanya menggunakan bank BNI. Tapi misalkan untuk pembayaran, perusahaan akan membuat akun baru dengan menggunakan yang Bank Mandiri. Nah, ketika perusahaan ingin transfer dananya dari Bank BRI ke Mandiri, ini bisa menggunakan menu yang ada di dalam menu Financial Accounting ini. Ya. Di sini kita akan berperan sebagai Clayton Bartolom, ya, yaitu pick set account. Cara untuk melakukan transfer dana antar bank, ya, silakan mengikuti menu berikut ini. Pilih accounting, financial accounting, kemudian general ledger. Ya, ada di menu general ledger. Kemudian dokumen entry, enter GL account document. Ya, dokumen entry, enter GL account document. Ya, pastikan kita sudah ada di company code-nya adalah US00. Oke, ini sudah otomatis ya, company code-nya US00. Jadi kalau belum silakan di enter, dimasukkan kemudian di enter. Ya. Di more, edit, switch company code ya. Jadi kalau ininya belum, company code-nya belum US00, teman-teman silakan di more, kemudian edit, more, edit, switch company code. Ya, masukkan US00. Tapi kalau sudah otomatis di sini ya US00, berarti tidak perlu diedit lagi, ya. Nah, di sini yang akan kita isi adalah tanggal untuk dokumen date-nya, ya, tanggal jurnalnya. Maksudnya dokumen date ini adalah tanggal jurnalnya, tanggal pembuatan jurnalnya. Kita gunakan hari ini saja, sesuai dengan pengerjaan. Posting date-nya juga hari ini. Kemudian untuk currency-nya adalah USD, sudah otomatis, ya. Jadi teman-teman kalau merah di input dulu tanggalnya, kemudian di enter lagi, ya. Currency-nya USD. Kemudian untuk reference-nya kita masukkan user ID kita, ya. Reference-nya adalah user ID 028, user ID saya. Terakhir adalah kita isi dokumen header text-nya adalah transfer of funds, ya, atau transfer dana. Dokumen header text. Jadi ini semacam semacam teks yang ada di dalam jurnalnya, ya. Teks header text yang ada di dalam jurnalnya. Jadi deskripsi yang ada di dalam jurnalnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan untuk sebetulnya input transaksi dengan menggunakan GL account, ya. Karena transaksinya antar bank, antar akun milik perusahaan, maka di sini menggunakan menu GL account. Ini istilahnya di sini kita sedang membuat jurnal, ya. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk pembuatan jurnal
umum menggunakan SAP. Oke, di first line, di line yang pertama kita masukkan akun banknya adalah 10, kemudian diikuti user ID, kemudian 5. Ya. Ini kode akunnya adalah 10, user ID, kemudian 5. Jangan sampai salah ya. Ini adalah akun milik Anda sendiri. Jangan sampai salah nanti menggunakan akun milik orang lain. Ya, karena setiap orang punya akun masing-masing untuk GL account-nya. Kemudian pilih debit credit-nya adalah debit. Ya, berarti ini yang masuknya uangnya ke sini, ya, ke akun yang ini. Kemudian amount-nya yang ditransfernya adalah $5.000. Ya. Kemudian di second line-nya kita masukkan bank pengirimnya, ya, yaitu yang 100.000. Ini adalah bank pengirimnya. Itunya otomatis berarti kita pilih kredit. Ya, pilih kredit, kemudian 5.000 juga. Kemudian enter. Ya. Nah, tandanya di sini sudah sudah mekanisme debit kreditnya sudah oke, berarti dia akan hijau. Ya, sudah sama. Kita klik simulate untuk melihat simulasi dari jurnal ini. Ya, klik simulate di atas. Nah, ini adalah simulasi dari jurnal yang tadi sudah kita rancang. Ya, di sini ada beberapa pilihan, ada park, ada pause. Park ini adalah kita untuk menyimpan jurnalnya tanpa kita pause. Jadi kita parking tanpa kita post. Misalkan ini kalau kita sedang membuat jurnal untuk kita posting di hari besok, atau kita ingin dicek dulu oleh supervisor jurnalnya sudah betul atau tidak. Ya. Jadi ini adalah park kalau ingin kita simpan dulu. Tapi kalau ingin kita langsung post, kita pilih langsung post. Ya. Kita back, bisa post di sini, kita bisa back. Ya, kita post di sini. Posting itu berarti artinya kita sudah final, sudah memasukkan ke dalam sistem untuk jurnalnya. Oke, di sini kita exit. Kemudian kalau ada data will be lost, do you want to exit anything? Yes, ya. Karena tadi sudah berhasil di save. Nah, itu teman-teman untuk membuat jurnal transfer dana antar bank yang dimiliki perusahaan. Ya, tadi transfernya adalah dari akun 100.000 ke 10.000. Maaf, ke akun yang baru tadi kita buat di step 1 atau step kedua ya, gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke step yang ke-6. Di step yang ke-6 ini kita akan coba mereview. Ya, jadi salah satu menu GL, kelebihan dari menu GL adalah di sini kita bukan hanya bisa menginput data, tetapi juga kita bisa mereview data yang sudah kita input. Sebetulnya transaksi yang kita input itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini kita ingin di step yang ke-6 ini kita ingin cek apakah transfer of fund atau transfer dana antar bank tadi yang sudah kita buat itu sudah betul atau tidak. Ya. Untuk melihatnya silahkan pilih menu ini, accounting, financial accounting, dokumen ledger, dokumen, kemudian display. Ya. Kalau yang tadi itu di bagian dokumen entry, dokumen, kemudian ini dokumen general ledger, kemudian dokumen entry ya. Kalau untuk yang entry ini adalah untuk yang membuat jurnal. Tapi kalau untuk yang menampilkan, pilih yang dokumen, kemudian display. Ya, ini untuk yang menampilkan. Oke, di sini biasanya kalau Anda mengerjakannya langsung di waktu yang bersamaan, setiap stepnya biasanya dia otomatis akan terinput langsung dokumen number-nya. Artinya, dokumen number ini adalah semacam nomor jurnal ya, nomor jurnal dokumen number ini. Ini adalah dokumen numbernya 538. Otomatis terinput. Pak, bagaimana kalau tidak terinput? Kalau tidak terinput, caranya di sini katanya klik on document list. Misalkan ini tidak ada ya, misalkan tidak ada 538 ini. Pilih document list. Kemudian masukkan company code-nya US00 dan masukkan user ID Anda di bagian reference. Di bagian reference-nya masukkan user ID. Kemudian execute. Maka akan muncul akun yang nomor referensinya 028. Ya.
Di sini yang ini ya, yang 538 ini. Di sini ada 2, tapi yang terkait dengan dokumen number yang tadi kita input untuk transfer fund adalah yang ini, yang 538. Oke, kalau sudah di sini akan muncul satu display dokumen data entry view, Jadi ini menampilkan jurnal yang tadi sudah kita posting. Tujuannya apa untuk menampilkan ini? Untuk mengecek apakah jurnal yang tadi kita buat sudah betul atau tidak. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. PK ini adalah posting key-nya, 40 ini adalah debit, 50 ini ada kredit. Description ini account ini adalah nomor akunnya. Amount ini adalah untuk jumlah nilai rupiahnya, jumlah nilai dolarnya. Ya, sudah sama. Di sini kita bisa melihat dokumen header-nya ya. Ini sudah tidak bisa kita edit lagi ya. Kalau dalam SAP ini seperti ini sudah tidak bisa diedit lagi. Ya, salah satu controlling yang ada di SAP ketika jurnalnya sudah di-post itu tidak bisa diedit. Bagaimana Pak kalau misalkan sudah terlanjur di-post tapi salah? Caranya yang ada di dalam SAP bukan dihapus, tapi di-reverse. Ya, jadi kita buat jurnal pembalik untuk jurnal sebelumnya. Contoh misalkan jurnal ini kita salah buat misalkan. Harusnya amount-nya bukan 5.000 tapi 6.000. Maka yang ini kita buat jurnal pembalik dulu. Berarti 100.000 pada 100.285. Kita buat jurnal pembalik. Kemudian setelah itu baru kita buat jurnal yang betulnya. Ya. Jadi nanti di buku besarnya terlihat tuh kalau yang salah itu ada penghapusnya, ada pembaliknya. Nah, kalau terkait dengan dokumen header, di sini ini adalah informasi untuk dokumen atau jurnal ini. Ya. Dokumen tipenya SA, ini terkait dengan accounting biasanya SA itu ya. Dokumen header tag-nya transfer of fund, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada yang informasi siapa yang membuat, ya. Yang membuatnya adalah Ren 028, ini adalah saya sendiri. Ya. Itu adalah informasi dari jurnalnya. Baik, kalau sudah, kita langsung saja exit. Ya, tadi adalah tujuannya untuk menampilkan jurnal atau dokumen yang tadi sudah kita buat. Kita langsung masuk ke step ke-7. Step ke-7 adalah kita membuat invoice receipt for rent customer, for rent expense. Jadi ada beban sewa tagihan beban sewa dari vendor ya, dari Cardinal Properties tadi. Ya. Di sini kita akan menginput invoice yang kita terima dari Cardinal Properties untuk this month rent ya, untuk sewa bulan ini sebesar $1.500. Invoice ini akan diposting ke dalam General Ledger Expense di kode akun kita dan disimpan sebagai account payable kepada Cardinal Properties. Jadi invoice 1.500 ini adalah invoice tagihan dari Cardinal Properties. Kita akan input, nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam buku besar pembantu untuk utang dari Cardinal Properties. Maksudnya seperti itu. Oke, untuk menginput invoice, silahkan pilih menu berikut ini. Accounting, Financial Accounting, kemudian Account Payable. Ini di exit saja. Accounting, Financial Accounting, Account Payable, kemudian dokumen entry. Ya, dokumen entry ini untuk input-input jurnal ya. Dokumen entry itu adalah maksudnya input jurnal. Kemudian pilih yang invoice. Oke, di sini vendornya kita berarti masukkan nama vendornya adalah si Cardinal Properties tadi ya. Cardinal Properties. Kalau tidak, yang pertama sebenarnya bisa kita sistemnya adalah seperti biasa ya, menggunakan user ID. Country-nya adalah US. Kemudian kita langsung saja isikan namanya, Cardinal Properties. Atau mau diisi lengkap juga boleh ya. City-nya tadi siapa, apa, postal kodenya berapa,
Tapi dengan mengisi ini aja sebenarnya sudah cukup ya. Search term, country, kemudian namanya. Ya, kalau tidak muncul dihapus saja, start search lagi. Nah, ini ada yang ada di user 028 ya, vendornya. Kita pilih yang Cardinal Properties 028 ini. Oke. Untuk invoice date-nya kita pilih today's date. Kemudian amount-nya adalah 1.500 ya, USD. Kemudian company code-nya US00 ya. Ini sudah otomatis muncul. Kalau belum, sama seperti tadi, more, kemudian edit, switch company code. Jadi karena ini sudah otomatis terinput, kita lanjutkan saja. Kemudian enter your expense account ya. Expense account-nya adalah yang tadi kita buat ya, 75, kemudian user ID 5. 75 user ID, kemudian diakhiri dengan 5. Ini adalah kode akun untuk rent expense-nya. Ini otomatis debit ya. Karena expense-nya bertambah di debit. Kemudian amount-nya adalah 1.500. Kemudian text-nya ya. Di bagian kolom text-nya kita input ini deskripsinya. Invoice, Cardinal Rent Expense, kemudian user ID. Ya, di bagian teksnya di sini, deskripsinya. Kemudian untuk cost center kita masukkan NAHR2, kemudian user ID. Cost center itu adalah pusat biayanya ya, pusat biaya. Biasanya ini di input untuk perhitungan laba rugi di pusat biaya. Kalau sudah di-input cost center-nya NAHR2, kemudian user ID, silahkan di-enter. Nah, di sini kalau ada warning seperti ini, GL account is relevant to text, ini artinya bahwa untuk akun ini, 75028 ini adalah akun beban, yang katanya ini seharusnya relevan untuk adanya teks ya. Jadi ini warning. Karena kita tidak memasukkan pajaknya, jadi dia ngasih warning. Betul tidak? Ini ada tidak ada pajaknya gitu. Ya, jadi ini hanya warning saja dan ini bisa diabaikan. Ya, katanya di sini kalau ada seperti ini kita simulate saja dulu. Jadi ini bisa diabaikan ya, di enter saja. Enter sampai warna kuningnya hilang. Kemudian simulate. Ya. Kalau misalkan agak sulit disimulate, di posting langsung juga bisa ya. Jadi fungsi simulate itu adalah untuk melihat simulasi jurnalnya. Tapi kalau misalkan langsung di posting juga tidak masalah ya. Klik langsung posting saja. Kalau ada seperti ini, enter. Kemudian posting. Nah, setelah kita tekan posting, maka dia akan muncul di sini notifikasi dokumen sekian was post in company code US00. Nah, ini artinya sudah berhasil di posting. Ini kita exit saja. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke tahapan ke-8 atau step ke-8, yaitu display and review general ledger account balance and individual lines item ya. Di sini ada kata kuncinya adalah review general ledger, artinya adalah kita mereview buku besar dari akun expense-nya ya. Individual lines item ini adalah semacam ininya ya, buku besar pembantunya ya. Oke, kita coba lihat dulu untuk yang display balance-nya ya, buku besarnya. Pilih accounting, financial accounting, kemudian general ledger. Kemudian masukkan account, kemudian display balance. Account, display balance. Kita melihat buku besarnya ya, display balance-nya.
Oke, account numbernya kita isi dari 75.000 sampai 75.999.5. Company code-nya US00, price clearance-nya 2022 hari ini, tahun ini ya. Kemudian kita execute. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, kita pelajari dulu terkait dengan tampilannya ya. Periode di sini adalah bulan. Bulan 1, bulan 2, berarti Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan seterusnya. Ini biasanya untuk bulan tambahan ya. Bulan tambahan ini sama seperti di Zahir, Akurat, itu juga ada bulan periode tambahan kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan ini juga tidak masalah ya, karena ini hanya tambahan saja. Nah, fokus kita adalah karena kita posting di September, maka yang muncul adalah di September di sini ya. Mungkin teman-teman di yang lain akan ada muncul yang lain ya. Tapi karena ini saya menggunakan akun yang baru, maka di saya hanya ada yang bulan September saja. Kita coba lihat di bulan Septembernya. Nah, ini adalah akun untuk range expense ya. Kode akunnya 7502775. Ya, sebenarnya tadi saya salah ini ya, salah membuat ininya, salah membuat user ID-nya, harusnya ini 028 tadi ya. 028. Ya, tapi tidak masalah ya. Teman-teman harusnya ini adalah menggunakan user ID awal ya. Tadi saya menggunakan salah user ID-nya, harusnya ini 028. Ya, rent expense 028. Nah, di sini kita bisa melihat invoice amount-nya ya, berapa invoice yang ditagihkan dari si Cardinal Properties ya, yaitu 1.500. Ini adalah balance-nya, artinya ini adalah saldonya. Oh iya, di sini ternyata munculnya semua ya, bukan hanya yang karena tadi kita sort ya. Dari 75.0005 sampai dengan 75.995, maka di sini akan muncul akun teman-teman yang lain juga ya. Ini 027, akun 027 juga milik saya juga. Kemudian ini juga akun 997 juga, ini milik milik dosen juga, 997. Ya, karena tadi kita sortnya banyak ya, bukan hanya satu user ya, karena tadi usernya banyak. Itu. Nah, itu adalah cara untuk melihat balance, artinya melihat saldonya. Ya, saldo dari akun rent expense-nya. Sebetulnya tadi bisa kita juga membuat layout-nya, misalkan ingin sesuai dengan tampilan kita sendiri. Ya, nah ini kan tadi kalau kita lihat layout-nya banyak sekali yang muncul ya. Sekiranya memang tidak diperlukan, kita bisa merubah layout-nya. Caranya adalah di sini pilih more, kemudian change layout. Ya, di sini pilih more, change layout. Nah, kita bisa milih kolom apa aja yang ingin kita tampilkan di dalam tampilannya ya. Berarti yang kita pilih ke sebelah ini, ke sebelah kanan ya, ini adalah yang dia akan muncul di ininya, yang akan muncul di tampilan ininya ya. Silakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu adalah cara untuk menampilkan menampilkan buku besar ya, buku besar atau saldo dari buku besar. Kita akan masuk ke step ke-9 ya. Step ke-9 ini adalah
terkait dengan display and review account payable balance and individual line item. Ya, kalau tadi adalah saldo buku besarnya, kalau sekarang adalah saldo dari buku besar pembantu utangnya. Ya, kalau tadi saldo akunnya, saldo expense-nya. Kalau ini adalah saldo dari buku besar pembantu utangnya atau dari AP-nya. Ya, caranya kita pilih accounting, financial accounting, kemudian AP, account, kemudian pilih display balance. Nanti kita masukkan untuk vendor number-nya, kemudian company code-nya. Vendornya silahkan dipilih yang Cardinal Properties ya. Search term-nya saja dimasukkan. Kemudian di sort by name, pilih yang Cardinal Properties. Kita execute. Nah, di sini ini adalah tampilan buku besar pembantu utang untuk vendornya adalah Cardinal Properties. Ya, di sini tanggal 9 ada tagihan 1.500 ya. Tagihannya 1.500 dolar. Seperti yang tadi kita input invoice-nya. Ini 1.500. Di sini salah satu tanda di SAP adalah ini open. Merah ini artinya open. Arti open itu adalah dia belum clear atau belum ada pasangannya. Atau dalam kata lain ini belum dibayar. Selama dia belum dibayar, dia akan statusnya adalah open. Artinya tandanya merah. Kalau sudah dibayar, dia akan warna hijau. Dia sudah close, sudah clear. Ya, kan ini menunjukkan bahwa dia belum dibayar. Oke, itu adalah untuk menampilkan buku besar pembantu utang. Kita masuk ke step ke-10. Ya. Step ke-10 adalah post payment to post payment kepada Cardinal Properties. Baik, untuk melakukan membuat jurnal pembayaran kepada vendor, ya, di sini kita ikuti menu berikut ini, accounting, financial accounting, kemudian account payable. Kemudian kita pilih dokumen entry, outgoing payment, post. Dokumen entry, outgoing payment, ya, artinya pembayaran keluar, kemudian post, artinya kita langsung post untuk jurnal pembayarannya. Oke, untuk dokumen date atau jurnal tanggal jurnalnya adalah current date. Kita isi current date. Posting date-nya juga otomatis menggunakan hari ini. Bank account-nya adalah kita gunakan yang 10 awalannya. Bank account-nya yang 10 028 5 ya. 10 user ID kemudian 5. Amount-nya adalah 1.500. Amount pembayarannya kepada vendornya. Kemudian under open item selection, enter your vendor number. Ya, kita scroll ke bawah. Akunnya di sini adalah dari nama vendornya. Ya, seperti tadi kita search by term, berdasarkan user ID. Kemudian sort by name, pilih yang Cardinal Properties. Oke, kemudian di sini pilih proses open item. Ada fill out all required entry field. Ya. Berarti ada beberapa field yang harus diisi. Oke, ininya US00, company code-nya. Currency-nya adalah USD. Ini harus diisi dulu ya. Kemudian proses open item. Nah, proses open item di sini adalah untuk melihat berapa yang belum dibayar ya. Totalnya yang belum dibayar di sini ada 1.500. Karena pembayarannya 1.500, maka dia totalnya akan 0 ya. Nah, kalau sudah 0 berarti ini sudah balance. Nah, kita klik post. Nah, di sini sudah posted ya, sudah berhasil di-post. Bagaimana untuk memastikan bahwa
data atau transaksi yang tadi kita sudah input sudah masuk ke dalam sistem. Ya, nah, ini ada di tahap ke-11. Tahap ke-11 ini adalah kita mereview general ledger atau akun buku besar dari banknya, ya, dari banknya. Kita coba lihat di sini sama menunya tadi di menu accounting, financial accounting, kemudian general ledger, account display balance. Kita akan melihat untuk akun yang 10 dulu ya. Akun yang pembayarannya. Company code-nya US00. Kemudian kita execute. Oke, di sini di bulan 9 artinya di September ya, ada balance-nya 5.000. Ini adalah tadi ketika kita transfer antar bank, ya, kita memasukkan dana ke bank ini senilai 5.000. Kemudian ada tadi pengeluarannya juga ya. Berarti di debitnya 5.000, ketika tadi di transaksi di awal kita melakukan transfer dana antar bank. Yang kreditnya di sini ada 1.500. Ya, berarti debit 5.000, kreditnya 1.500, totalnya saldo akhirnya adalah 3.500. Nah, ini yang 1.500 adalah pembayaran ke vendor tadi 1.500 ya. Berarti di sini sudah record untuk ini ya, akunnya ya. Dari sisi buku besar akun banknya sudah betul ya, seperti itu. Ini cara untuk menampilkan buku besarnya. Nah, selain kita lihat buku besar untuk akun banknya, kita juga mungkin perlu mengecek untuk menampilkan buku besar pembantu utangnya ya, atau account payable balance-nya. Caranya juga sama ya. Di menu accounting, financial accounting, di menu accounting, financial accounting, kemudian account payable, kemudian account display balance. Karena di sini kita ingin mengecek untuk buku besar pembantu utang, maka yang kita panggil di sini adalah vendornya, ya, si Cardinal Properties tadi. Seperti biasa gunakan search term, star search, kemudian pilih Cardinal Properties, execute. Nah, di sini total untuk Cardinal Properties adalah debitnya 1.500, kreditnya 1.500. Ya. Coba lihat. Statusnya harusnya di sini dia sudah hijau. Nah, tadi yang merah, sekarang statusnya sudah hijau. Artinya dia sudah dibayar. Ya. Ini menandakan sudah terposting, sudah clear untuk pembayaran ke si Cardinal Properties. Debitnya 1.500, kreditnya 1.500, berarti sudah impas, sudah kosong ya. Sudah kembali ke nol lagi. Oke, teman-teman, itu untuk proses transaksinya. Nah, di proses yang terakhir, step ke-13, kita akan coba merun atau membuat tampilan dari laporan keuangan perusahaan. Ya, bagaimana kita menampilkan laporan keuangan perusahaan yang ada di dalam SAP? Silahkan ikuti menu berikut ini, accounting, financial accounting, kemudian general ledger. Kemudian information system, general ledger report. Financial statement, cash flow, general. Actual comparison, financial statement. Oke, chart of account-nya kita isi GL00. Kemudian untuk company code-nya US00.
Kemudian untuk current years-nya saat ini, reporting years-nya, kita cari reporting year 2002 sudah otomatis ya. Kemudian untuk ininya kita pilih ALP3 control. Kita checklist ALP3 controlnya, ALP3 control. Kemudian untuk layoutnya kita gunakan yang satu SAP ini ya. List outputnya yang ALP3 control, yang layoutnya adalah satu SAP. Ini kodenya, kode layoutnya. Kalau sudah execute, nanti akan tampil laporan keuangannya bentuknya seperti ini. Oke, ada beberapa required field. Oke, financial statement version-nya tadi kita belum isi ya. Financial statement version J001. Oke, kita coba ulangi lagi. Kita menggunakan yang J001 untuk financial statement. Sini ya, J001. J001. Oke, nah ini sudah tampil, teman-teman. Jangan di sini ada seperti biasa laporan keuangan ya, ada aset, liabilitas. Ya. Ini juga digabung dengan profit and loss-nya, revenue, expense. Ada revenue-nya, ada expense-nya, ada cost of goods sold. Cash and equivalent cash, ini tadi contohnya yang bank account ya. Bank account yang ini. Ya. Kalau teman-teman nilai dari ininya berbeda dengan saya, itu tidak masalah ya. Ini tidak masalah karena ini mungkin transaksinya berbeda, yang sebelumnya berbeda-beda. Ya, saya juga tidak selalu menggunakan akun yang 028 ini, jadi mungkin nilainya beda-beda. Ini tidak masalah. Ya. Selama nanti di monitoringnya juga sudah clear ya, seperti itu, sudah hijau. Nah, ini adalah untuk menampilkan laporan keuangan. Bentuknya laporan keuangannya di dalam SAP seperti ini. Ya, kalau sudah kita exit. Oke, teman-teman, itu untuk penjelasan dari modul Financial Accounting dari awal sampai dengan akhir. Untuk video pembelajaran topik ketiga ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu teman-teman untuk memahami modul Financial Accounting ini lebih baik lagi ya. Selain nanti dipelajari juga pendalaman materinya menggunakan bahan-bahan ajar lain yang lebih advance ya. Untuk video pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.